Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia dan teman-teman semua yang sangat luar biasa. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan Allah berkahi kehidupan kita. Ya, banyak hal terjadi di 1 tahun terakhir kita ini, terutama ketika dimulai dengan ujian yang luar biasa, pandemi COVID-19. Oke, saya sebutkan walaupun saya masih agak menghindari itu untuk saya menyebutkan, tapi oke lah, karena saya yakin sebentar lagi semua akan kembali baik, karena saya percaya bahwa selalu ada pelangi setelah badai, setelah hujan, selalu ada pelangi, selalu ada kebahagiaan setelah ujian yang cukup panjang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita tuh diuji bakal diuji terus. Enggak, semua ada ujungnya. Dan jangan terlalu GR juga ketika Anda bahagia kemudian akan bahagia terus. Enggak juga. Semua juga akan ada masa dimana kita harus, kalau orang sekolah tuh naik kelas gitu kan. Naik kelas kan juga kebahagiaannya, mungkin habis lulus gitu kan, kebahagiaan juga ada masanya kan, nggak bahagia terus juga, mungkin 1 bulan lah maksimal, habis itu berpikir lagi untuk ke kelas yang berikutnya, kelas lebih tinggi. Kalaupun mungkin perpindahan SMP ke SMA, ya kita harus naik ke level lebih tinggi lagi. Jadi hidup seperti itu. Dan setelah saya pelajari, saya pengen sharing aja sih bahwa dalam hidup ini kalau kita tahu konsep ini, insya Allah kita jadi tahu bagaimana memaksimalkan potensi diri, kapan memaksimalkan energi kita, dan kapan kita harus pasrah dalam hidup ini gitu. Jadi gini teman-teman semuanya, dalam hidup ini itu kita diberikan waktu yang sama, 24 jam. Standar manusia, kita makan yang sama, minum yang sama, jenisnya juga hampir sama, nasi, tepung, ya, nanti tepung menjadi roti dan yang lain gitu ya. Dan hal-hal yang tidak jauh beda, dalam waktu yang sama, makan minum yang sama. Cuma yang membedakan kita adalah motivasi dalam diri kita aja, dan prioritas, mampu maksimalkan prioritas saja dalam hidup kita. Jadi kuncinya seperti ini teman-teman. Saya pengen sharing aja bahwa kalau Anda tahu teknik atau konsep ini, maka kita tuh bagaimana memaksimalkan potensi dan kapan kita harus pasrah. Jadi kalau dipikir-pikir dalam hidup ini tuh ada 3 ruang yang harus kita pahami dulu gitu. Ruang yang kapan kita harus menggunakan energi dan kapan harus pasrah dalam hidup ini. Pasrah itu bukan berarti kemudian ya wes lah, bukan gitu, tapi belajar dari pengalaman yang ada gitu. Nah, dalam hidup ini tuh ada 3 yang kita sebut 3 ruang, atau kita bahasa kemudian 3 lingkar dalam diri kita. Yang pertama adalah lingkar pengaruh, sesuatu yang dapat kita pengaruhi di sekitar kita. Yang kedua adalah lingkar peduli, dan yang terakhir adalah lingkar perhatian. Tinggal ketika Anda menghadapi masalah, menghadapi sesuatu dalam hidup Anda petakan lewat 3 lingkar ini gitu. Contoh, lingkar pengaruh adalah lingkar di mana Anda punya kendali atas pengaruh diri Anda di sekitar Anda. Contoh sederhananya adalah ketika Anda naik motor, naik mobil, Anda sebagai pengendaranya, sopirnya, yang mengendarai, yang megang motor itu atau yang megang mobil itu, Anda punya kendali penuh. Mau belok kanan, belok kiri, lurus, mau kenceng, mau lambat, itu Anda punya kendali penuh, karena itu di lingkar pengaruh Anda. Bagaimana menurut saya? Mau kanan, mau kiri, itu terserah Anda, lingkar pengaruh Anda. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, lingkar pedulinya di mana? Ketika Anda menjadi penumpang di belakang, disitulah lingkar peduli. Semi pasrah itu ada di sana. Anda sudah memasrahkan diri Anda untuk diboncengin sama orang di depan kita, ya kita hanya bisa menyampaikan sesuatu, tapi kita nggak punya pengaruh apapun. Contoh, bos, belok kanan, belok kiri, tapi kan pengaruhnya tetap orang yang di depan.
Kalau dia nggak mau belok kanan, ya udah nggak bisa belok kanan. Kita hanya bisa mengatakan, wah belok kanan nanti nggak macet loh. Hanya perkiraan-perkiraan kita aja, tapi kita nggak punya pengaruh besar, tapi kita punya kepedulian saja. Kita lama-lama kalau ngomong terus ya malah disikut sama temennya, oh daripada kamu ngomong terus kamu di depan aja, malah jadi emosi juga. Maka di lingkar peduli ini istilahnya itu kita berada di orang kedua, bukan orang pertama. Kita hanya bisa menyampaikan kepedulian kita, tapi kita nggak punya pengaruh untuk merubah sesuatunya, nggak punya pengaruh besar, kecuali yang orang yang Anda pedulikan itu mendengarkan Anda. Nah, bisa jadi Anda udah berpindah menjadi lingkar pengaruh. Kalau dia akhirnya mendengarkan kemudian ya udahlah terserah kamu aja kemana, itu berada di pengaruh, ya berarti Anda di depan, Anda punya pengaruh besar. Tapi biasanya orang yang sudah megang kendali di depan, kemungkinan besar dia mempengaruhi semuanya. Ini lingkar peduli. Yang terakhir adalah lingkar perhatian. Lingkar perhatian itu adalah pengendara lain. Oke, Anda melihat pengendara lain yang sedang menerabas lampu merah, terus Anda mengatakan, piye kok nabrak lampu merah, nanti kecekel polisi tuh, atau beneran tuh ketangkap polisi kan. Nah, padahal itu nggak berpengaruh apapun dalam diri kita, terlalu jauh jaraknya, karena kita nggak kenal orang itu. Paham nggak? Kita naik motor sendiri dan kita lihat orang nabas. Di posisi ini kita hanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Oh, kalau nabrak lampu merah itu, melanggar lampu merah itu nggak baik, jadi jangan dilakukan gitu. Lingkar perhatian. Dalam contoh sederhananya apa yang terjadi dalam pemerintah kita, itu lingkar perhatian. Kita nggak bisa masuk lebih dalam di sana, tapi kita hanya bisa memperhatikan dan mempelajari. Oh, seharusnya bisa suatu saat kalau aku jadi pemimpin nggak kayak gitu. Lingkar perhatian. Lingkar pengaruhnya siapa? Ya Pak Presiden. Pak Presiden punya lingkar pengaruh tentang negara kita ini. Kalau Menteri Keuangan ya, kalau berhubungan dengan keuangan ya Menteri Keuangan punya pengaruh. Presiden juga punya pengaruh, tapi Menteri Keuangan juga berpengaruh di sana. Pertanian ya berarti Menteri Pertanian, pertahanan ya Menteri Pertahanan. Jadi dia berada di pengaruh, peduli, atau berada di perhatian. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu sekarang, itu petakan. Oh, ini pengaruh, berarti Anda harus menggunakan energi terbesar Anda. Anda punya pengaruh, energi besarnya keluarin. Oh, ini lingkar peduli, ya secukupnya lah, 40%, 30% lah. Oh, ini lingkar perhatian, ya 10% lah, hanya bisa belajar dan mengambil hikmah dari sesuatu yang ada. Contoh sederhana, Anda yang masih jomblo, suka sama cewek atau cowok misalnya, Anda nggak kenal sama orang yang Anda suka itu, cuma ngerti dari jauh-jauh, wah ini cantik ini, wah ini ganteng ini, misalnya gitu. Anda berada di lingkar mana gitu? Betul sekali, Anda berada di lingkar perhatian. Anda belum bisa mengaruhi dia, karena ketemu juga mau ngomong aja susah gitu. Berarti Anda berada di lingkar perhatian. Belum di lingkar peduli aja belum, karena belum kenal kok, cuma dari jarak jauh terus mau ketemuan. Maka lingkar pengaruh yang bisa Anda pengaruhi adalah diri Anda sendiri. Wah, ini aku mau ketemu sama dia nih, nyiapin baju, karena yang tahu tentang diri kita nyiapin baju yang menarik, wangi-wangian, rapi, bersih, mandi, ya hanya Anda. Jadi yang memiliki lingkar pengaruh adalah diri Anda untuk diri Anda sendiri ketika mau ketemu sama seorang. Tapi orang itu di mata kita, karena kita belum pernah ketemu sama orang itu namanya lingkar perhatian. Mulai sekarang cek ketika kita mau melakukan sesuatu, ini berada di lingkar pengaruh kita, peduli kita, atau lingkar perhatian. Di situ Anda akan merasa, oh iya, tidak terlalu banyak mengeluarkan energi dalam diri kita. Anda dinyinyirin, Anda dijelek-jelekin, dilihat dulu yang jelek-jelekin Anda ini, Anda punya pengaruh nggak untuk bisa merubahnya, untuk bisa masuk ke dalamnya. Oh, nggak punya pengaruh besar, ya sudah, jangan terlalu fokus untuk memaksakan diri ketika kita nggak punya pengaruh besar di sana. Itu yang paling penting. Jadi mulai hari ini kita belajar Bismillahirrahmanirrahim untuk mencoba memetakan itu semuanya.
Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar di media sosial ini, di YouTube ini, atau di IG ini, atau di Facebook ketika saya upload video ini. Kalau enggak, Anda boleh sharing di nomor WA saya di 0851 0843 33339. Sekali lagi 0851 0843 3339. Nanti boleh sharing ketika Anda punya sesuatu. Saya juga sekarang sudah mulai memetakan hal seperti itu. Oh, saya mau bekerja nih, lingkar pengaruh, peduli atau perhatian. Oh, saya mau masak nih, lingkar pengaruh, peduli atau perhatian. Oh, masalah ini muncul nih, dilihat, dipetakan dulu. Saya punya pengaruh nggak untuk menyelesaikan ini lebih dalam, atau ini butuh orang untuk membantunya. Nah, Anda harus petakan di sana. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, kita belajar sama-sama. Dan satu lagi kuncinya, apapun yang terjadi dalam diri kita itu adalah episode terbaik yang Allah berikan pada diri kita. Jadi semua yang terbaik, tinggal kita lihat saja bagaimana mencari celah untuk mengambil sesuatu yang baik-baik di setiap episode yang kita lalui bersama-sama. Mungkin seperti itu sharing di pagi hari ini, pagi banget ya, tadi habis jalan-jalan juga, habis olahraga sejenak, terus kemudian coba ngobrol saja, karena salah satu cara paling enak untuk meluapkan sesuatu yang mengganjal dalam diri kita adalah silahkan ngobrol, cerita. Boleh cerita sama siapapun, asal bisa dipercaya. Nah, nanti masalah kepercayaan kita belajar banyak hal. Bagaimana, gak apa-apa kita harus mengeluarkan, berkorban sedikit materi untuk tahu kepercayaan orang pada diri kita, gak jadi masalah. Nanti next kita belajar tentang bagaimana membangun kepercayaan dalam sebuah hubungan yang baik seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, selalu bersyukur, katakan alhamdulillahirrahmanirrahim apapun yang terjadi. Tetap bersyukur apapun yang kita alami, karena Allah Maha Tahu yang terbaik dalam diri kita. Oke, terima kasih dari Kak Sapa. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan salam genius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.